Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua yang hadir di sini. Baik juga yang belum sampai ke tempat ini, Tuhanlah memberkati mereka biar bersama-sama kita di sini memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Ya, saudaraku. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tibalah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bagaimana manusia ini sekarang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah di dalam dosa-dosa mereka. Kita tahu Yesus Kristus substitusi kita, batu penjuru bagi kita untuk menebus kita dari segala dan dosa-dosa pelanggaran kita. Ada amin? Amin. Oke, mari kita baca firman Tuhan. Kayaknya kita agak lumayan baca firman Tuhan ini, yaitu dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Bagaimana firman Tuhan, judul berikutnya firman ini berkata, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, manusia itu awalnya diciptakan Tuhan sempurna adanya, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, Bapak. Oke, kita akan baca Kejadian 1, ganti-gantian kita Bapak Ibu ya. Saya yang ganti, saudara yang genap. Nanti ke-19-nya kita bersama-sama untuk membacanya. Saya akan baca Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 1, 2, ya. Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 1, 2, ya. Tetapi Laki berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah 4 ya. 5. Oh sorry Bapak Ibu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 1, 2, ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon yang baik dimakan dan sedang melihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. 1, 2, ya. Ketika mereka mendengar bunyi nama Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dari nenek terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan anak-anak. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 1, 2, ya. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 1, 2, ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. 1, 2, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau dari atas
perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 1, 2, ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan mengandung akan membuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berada pada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 1, 2, ya. Semadu dan putri yang akan dihasilkan bagimu, dan untuk tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Bersama-sama kita 1, 2, ya. Dengan berbeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Inilah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan telah perintahkan kepada mereka supaya tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Tetapi perempuan ini yaitu Hawa lebih diperdayakan oleh iblis. Ular tua didefinisikan dalam perjanjian baru ialah iblis atau Satan. Inilah yang selalu menggoda kita, yang selalu memberikan kita ada di jalan. Karena dia memang datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan memberikan Adam dan Hawa itu, apapun yang ada di taman itu boleh dimakan buahnya, asal jangan yang di tengah taman itu. Itu Tuhan telah perintahkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Disinilah pertama kali manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena definisinya dosa itu ialah melanggar perintah Tuhan. Itulah artinya dosa. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka mereka berdosa dan diusir dari Taman Eden. Kita tahu Taman Eden itu suci, kudus, karena Tuhan ada di situ. Tetapi manusia mencemarkan oleh pelanggaran-pelanggaran mereka, sehingga mereka diusir dari tempat itu. Maka mereka ada di dalam dunia, Bapak Ibu. Kita ini bapak-bapak, ibu dan saya adalah keturunan Adam. Dan juga nenek anak-anak kita nanti adalah keturunan Adam. Karena firman Tuhan berkata, dosa-dosa Adam telah menjalar kepada keturunannya. Keturunannya yaitu kita. Kita ini sudah menjalar dosa-dosa Adam. Karena firman Tuhan berkata dosa keturunan atau dosa waris telah diwariskan kepada kita semenjak kita di dalam kandungan ibu kita sudah dikandung dalam kesalahan, yaitu Adam tadi dan Hawa. Karena apa? Keinginan-keinginan daging akan binasa dan segala keinginannya. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, oleh firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, semenjak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Dia akan menuntut kita kepada kehidupan. Ada amin? Amin. Yang dikatakan kehidupan apa? Bukan kehidupan kita secara duniawi, Bapak. Tidak. Yang dikatakan Yesus Kristus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau Tuhan sudah mengatakan kerajaanku tidak di dalam dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga, berarti semua kata-kata implikasinya yaitu adalah metafora. Artinya metafora itu perumpamaan. Kita tahu ya begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada para murid dan juga orang-orang. Inilah yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. Padahal kita sudah diberikan pengertian kepada Tuhan. Percaya saja. Lakukan apa yang diperintahkan Dia, yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan selamat. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan
apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kita bersama-sama dengan Dia. Kalau tidak, Bapak Ibu, saudara masih dalam kutub-kutub, Bapak Ibu. Orang-orang di sana yang tidak mengenal Kristus masih ada di dalam kutub-kutub itu. Tetapi kita yang telah ditebus Yesus Kristus telah mematahkan kutub itu. Ayatnya ada di mana? Coba kita baca. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Inilah yang dikatakan. Maaf Bapak Ibu, kedengaran? Tes. Maaf, saya yang salah. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Apa dikatakan di sana? Mari kita baca bersama, ya. Galatia 13 ayat 3 ayat 13 sampai 14. 1, 2, ya. Yesus. Ya, lagi. 1, 2, ya. Kristus telah menebus kita dari Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ada amin? Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus, yaitu tadi dosa-dosa kita, baik kutub-kutub dosa, baik dosa-dosa waris atau keturunan itu. Tuhan telah menebus kita digantung di kayu salib. Maka banyak orang berkata, kenapa dia harus digantung di kayu salib? Mereka banyak tidak mengerti apa artinya harus dia digantung di kayu salib. Karena dalam perjanjian lama, untuk menebus perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan kita, maka pada perjanjian lama darah anak domba bisa memperdamaikan atau mensucikan. Tetapi dosa-dosa keturunan itu tidak akan bisa ditebus, Bapak Ibu, selain Dia yang dapat. Karena pelanggaran itu dari Dia membuat hukum, maka Dia juga akan menebusnya dari hukum. Maka Dia dikatakan, Dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa keturunan saya dan saudara semua. Itulah Dia sebabnya digantung di kayu salib, Bapak Ibu. Jadi bukan slogan firman Tuhan, bukan kata-kata firman Tuhan kenapa Dia digantung di kayu salib. Itu sudah nubuatan, Bapak Ibu. Jauh-jauh hari nabi-nabi sudah mengatakan itu. Akan datang juru selamat. Aku sendiri akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatku dari dosa mereka. Yaitu artinya kutub-kutub dosa harus dicabut. Darahnya tercurah di kayu salib, di atas Kalvari, untuk menebus perbuatan dosa-dosa saya dan dosa-dosa kita, Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus. Ada amin? Inilah kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Kenapa Bapak Ibu? Harus Yesus datang supaya Dia menyelamatkan, memberikan hidup kepada kita. Kita tahu upah dosa apa? Mau, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Harus Dia yang datang untuk menyelamatkan kita, supaya kita dapat diselamatkan dan diperdamaikan dengan Elohim kita atau Allah kita itu. Karena Allah kita itu adalah kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa dapat melihat Allah. Maka anaknya yang tunggal, firman Tuhan turun ke dunia, Dia adalah Yesus Kristus yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba pada waktu zaman sebelum Dia naik ke surga. Membuktikan itu begitu banyak. Para murid begitu banyak, ada yang para murid 12, ada yang 70, dan juga sebagainya. Tuhan sudah memberikan itu supaya siapa yang percaya kepada, itulah gambaran kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Dia, maka firman Tuhan berkata, di mana Dia berada, kita pun ada berada. Ada amin? Saya mau tanya Bapak Ibu, Yesus Kristus kita, Tuhan kita, di mana sekarang? Amin. Satu, ada di dalam diri kita, dan Dia bertahta di atas kerajaan surga itu. Karena Dia adalah dari sana, Dia turun ke dunia, dan juga pada hari yang ketiga Dia bangkit, 40 hari kemudian Dia melayani,
Dan 10 hari kemudian dia menurunkan Roh Kudusnya. Karena firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata, lebih baik apa dikatakan? Aku akan mengutus kepadamu seorang roh penolong. Siapa itu? Yaitu dialah Roh Kudus itu, yang sekarang bersama saya dan bersama saudara. Inilah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya begini, berarti Roh Kudus itu buat semua orang? Ya. Betul. Tetapi harus percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kalau dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tidak akan ada di dalam hidup. Karena di waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu dimateraikan dalam hidup kita. Di waktu kita dibaptis, itu lambangnya kebangkitan. Kita menanggalkan, waktu kita ditenggelamkan, waktu kita dibaptis, maka semua perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan kita tenggelamkan dalam baptisan itu. Kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga, di waktu kita dibangkitkan, maka genaplah firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptisan itu lambangnya untuk menenggelamkan manusia lama kita dan juga bangkit bersama Yesus Kristus. Kita dibangkitkan dan kita ada di dalam kerajaannya. Ada amin? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, percaya saudara dan saya, apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan akan memberikannya. Ada amin? Inilah kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mau tanya kepada kita, apakah kita dengan kasat mata atau physically Yesus kita melihat? Tidak, Bapak, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Inilah kita yang dikatakan. Karena Thomas mengatakan, aku sekali-kali tidak percaya kalau tidak aku melihat dan juga mencucukkan di dalam lambungnya. Maka Yesus Kristus berkata kepada Thomas, hai Thomas, datanglah kepada, cucuklah jarimu. Karena dia berkata kepada murid, waktu Yesus Kristus bangkit, mereka tidak percaya, padahal Yesus Kristus sudah berkata, para malaikat sudah berkata kepada Maria, beritakanlah kepada yang lain bahwasanya aku menunggumu di Galilea, Yerusalem. Jadi sudah dikatakan begitu, tetapi Thomas tidak percaya. Maka dikatakan iman Thomas ini juga kita jangan menjadi tiru, ya. Tetapi bukan Thomas tidak selamat, bukan. Jangan kita tiru, harus melihat dulu baru percaya. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang tidak melihat namun percaya. Oleh apa kita percaya? Kita dituntun oleh firman Tuhan. Dan kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita berkata-kata dengan Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Sekalipun para murid yang menuliskan, tetapi diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Roh Kuduslah yang mengilhamkan para murid. Lukas, Markus, dan juga yang lain-lain. Para murid diberikan Tuhan pengetahuan atau ilham yang dari Tuhan untuk menulis segala apa yang tertulis di dalam kitab suci kita. Maka orang-orang Kristen yang dikatakan orang Kristen, pengikut Kristus, harus percaya kepada firman Tuhan ini. Ada amin? Inilah kita bisa berkata-kata dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, bacalah setiap hari satu ayat pun kita berkata-kata dengan Tuhan. Karena inilah kekuatan kita pada akhir-akhir zaman ini. Kalau kita tidak merenungkan firman ini, Bapak Ibu, maka keadaan kita akan lemah. Tidak heran kita banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan digoncang oleh ilah-ilah zaman ini. Kita tahu begitu banyak anak-anak Tuhan yang mundur dari pelayanan, yang mundur dari jalan Tuhan. Mereka inilah yang dikatakan waktu pertama-tama menyala-nyala mengikut Tuhan. Tetapi lambat-lambat Bapak Ibu,
akhirnya mereka nyosor ke bawah dan akhirnya meninggalkan jalan Tuhan. Maka apa kalau sudah begitu? Kebinasaan menjadi miliknya. Mereka nanti yang dikatakan itu yang tidak setia, yang sudah mengenal kebenaran, sudah mengenal kasih Kristus, tetapi mereka meninggalkannya. Sehingga apa yang terjadi bagi mereka? Mereka adalah kebinasaan. Apalagi dia sudah murtad. Banyak kita tahu ya, anak-anak Tuhan. Padahal dulu, jangankan ya Bapak Ibu, pendeta-pendeta banyak. S1, S2, S3, banyak yang murtad Bapak Ibu. Padahal mereka dulu membaptis orang, membawa orang ke jalan Tuhan. Tetapi apa akhirnya? Mereka keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sebaliknya yang paling sedihnya, mereka menghujat Yesus Kristus, katanya bukan Tuhan. Yesus Kristus katanya hanya dia manusia. Yesus Kristus katanya hanya nabi, hanya utusan. Tetapi mereka menyangkal imannya yang pertama. Padahal dia memberitakan Yesus Kristus adalah juru selamat waktu pertama-tama. Tetapi akhirnya dia menghujat Bapak. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ada amin? Tetaplah setia mengikut Tuhan. Tetaplah diam di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhanlah yang kita butuhkan pada saat ini, di waktu menjelang akhir ini. Sebentar lagi Tuhan is coming. Dia datang. Apakah kita sudah sedia kalau Tuhan datang pada waktu ini? Pertanyaannya, siapkah kita kalau apabila Tuhan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya? Maka Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita, tetaplah setia. Apapun yang kita alami, jangan kita keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Kalau Anda melayani, bukan di atas altar ini saja melayani Bapak Ibu. Tidak. Melayani di dalam keluargamu juga, itu dalam pelayanan. Karena kita talenta beda kita masing-masing. Ada yang melayani pemberita kebenaran firman Tuhan, ada melayani untuk memuji-muji Tuhan, ada untuk melayani main musik untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan bermacam-macam talenta-talenta kita Bapak Ibu. Tetapi janganlah kita kendor dari segala pelayanan-pelayanan kita. Amin. Tetapi nyatakanlah itu. Kalau saudara melayani di dalam keluarga saudara, layanilah keluarga saudara. Beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sebagai istri, kalau ibu sebagai istri, suami kita belum atau dikatakan suami-suami kupu, dikatakan gereja tidak gereja, memuji Tuhan tidak memuji Tuhan. Inilah kita sebagai istri tugasnya untuk menguatkan para suami. Karena suami itu Bapak Ibu, ibu-ibulah sebagai penolongnya. Bagaimana? Adam. Jangan seperti Adam. Bahkan istrinya yang membuat jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita, hendaklah kita para istri, supaya kita menguatkan suami kita kalau lemah. Begitu juga sebaliknya. Suami, kepala rumah tangga, kepala dari istri, haruslah kita membimbing istri dan anak-anak kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Inilah kita semua diberikan tugas dalam pelayanan kita. Apapun pelayanan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita kalau kita serahkan semua pelayanan kita ke dalam Tuhan. Ada amin? Inilah Bapak Ibu, kita pada hari ini kita dengar firman Tuhan supaya kita tetap sedia ke dalam kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Kita tahu kalau Dia nanti datang kepada kita pada detik ini, biarlah kita bersama-sama Dia diangkat di atas awan-awan yang dinamakan rapture itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa kita dengar pada hari ini, bahwasanya jangan kita berbuat dosa. Kalaupun saudara berbuat dosa, segera bertobat. Karena Tuhan Maha Pengampun, setia dan adil Dia akan mengampuni saudara. Sekalipun dosamu merah seperti grimiji, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kalau kita datang kepada Tuhan. Ada amin? Inilah yang bisa disampaikan Bapak Ibu.
Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua, baik saya dan Bapak Ibu semua. Amin.